Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Al-ayah. Bapak saudara sekalian, rahimahumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah memberikan karunia kita berupa kesehatan, wabil khusus dan wabil utama, yaitu iman Islam, sehingga sampai hari ini iman, tauhid, hidayah itu masih ada di dalam diri kita, dan mudah-mudahan sampai yaumil qiyamah, tidak hanya sampai akhir hayat kita ya, tapi sampai yaumil qiyamah. Masalahnya nanti kalau sudah sampai di sana terus kita ternyata setelah mati nggak beriman, tetap nggak diterima. Jadi ya, salam semoga senantiasa dicurahkan pada manusia terbaik, panutan kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak bahkan sekarang pun berkenan memberikan syafaatnya pada kita sampai yaumil qiyamah nanti, sehingga kita dalam kasih sayangnya insya Allah. Bapak saudara sekalian, rahimakumullah, beberapa kali saya menyampaikan tentang fadilah-fadilah, baik itu fadilah qiyamul lail, fadilah baca Quran, fadilah zikir. Dan pada kesempatan ini saya mencoba untuk mereview atau menapaktilasi kehidupan kita. Tadi ini saya kasih judul itu memahami dan menyadari tujuan manusia diciptakan. Ini sebenarnya proses pra-wahyu. Tadi ini proses ala-alak, sebelum ala-alak malahnya, pra-wahyu. Jadi kesadaran tentang keberadaan diri kita. Ini penting. Karena kalau kita tidak mengenal diri kita, maka kita tidak akan pernah mengenal siapa yang menciptakan diri kita. Ini, jadi kita harus mencoba merenungi, menelusuri sebenarnya apa maksud dan tujuan kita ada, apa maksud dan tujuan kita dicipta, apa maksud dan tujuan kita diperankan di muka bumi, baik secara pribadi individu, secara kepala rumah tangga yang sudah berkeluarga, maupun aktivitas di tengah-tengah masyarakat. Dan saudara sekalian, karena setelah kita paham akan eksistensi diri manusia, diri kita, ya, maka semua yang kita lakukan sejak akhir balik itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kalau kita paham dan selalu ingat hal itu, maka tidak mungkin kita melakukan sesuatu yang menyebabkan rusaknya jati diri kita sebagai manusia, di mana manusia itu diciptakan adalah sebagai insan yang terbaik, sebagai manusia yang terbaik, yaitu ciptaan yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, ini saudara sekalian, ada beberapa maksud dan tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini. Yang pertama yaitu sebagai khalifah di muka bumi ini, dan sebagai manusia yang diharapkan mampu dan memahami akan kebesaran Allah SWT. Yang berikutnya yaitu manusia itu diberi amanah, yaitu yang memang dia mengemban amanah
baik sebagai abid maupun sebagai khalifah itu sendiri. Dan yang terakhir kita itu diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Setelah kita memahami itu nanti, maka kesadaran kita itu akan menjadi totalitas bahwa kita ini diciptakan oleh Allah tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepadanya, hanya untuk menyembah kepadanya, hanya untuk melakukan apapun karena kepadanya, karena Allah. Karena apabila kita melakukan sesuatu terus di situ tidak diawali dengan bismi rabbik, mengatasnamakan Allah, atas nama Allah, maka aktivitas itu batal, tidak ada nilainya sedikit pun, bahkan akan merugikan dirinya. Tapi aktivitas walaupun sekecil apapun, kalau itu motivasinya, niatnya memang semata-mata ingin mendapatkan ridha Allah, itu bisa berdampak luar biasa, akan berdampak positif yang sangat luar biasa. Contoh rekan-rekan kita yang tugas ke daerah, kalau di Jawa Tengah yang fenomenal itu adalah Ustadz Iman Syahid, di mana beliau ditugaskan dari Surabaya untuk membuka cabang Hidayatullah di Kudus. Beliau itu tamatan STM dan beliau itu profesinya adalah sopir. Waktu itu beliau sopir truk ya, sopir truk apa sopir bus gitu ya. Intinya beliau itu sopir, driver. Masuk Hidayatullah di Jogja, terus dimutasi ke Surabaya, terus ditugaskan ke Kudus. Setelah itu ditarik, dinikahkan di Surabaya, kembali lagi ke Kudus. Karena kekuatan doa, baik itu kekuatan doa secara individu maupun kekuatan doa secara jama'i, seluruh Indonesia kan selalu mendoakan saudara-saudaranya agar perjuangannya sukses, agar perjuangannya diberi kekuatan, agar perjuangannya menghasilkan sesuatu yang dicita-citakannya. Alhamdulillah, hanya ketemu satu orang yang sangat luar biasa, sehingga saya teringat bagaimana doanya Nabi Ibrahim saat meninggalkan Ismail di padang Sahara yang seperti itu ya, yang padang luas, padang pasir gitu ya, padang pasir yang tidak ada tanaman dan sebagainya. Nabi Ibrahim berdoa agar nanti dikaruniakan dan menjadi daya tarik bagi umat manusia. Ternyata doa itu luar biasa. Makanya kita ini dianjurkan untuk berkata, berbuat, lebih-lebih pada saat suka-suka kita mensumpah serapai seseorang, itu harus hati-hati. Bisa jadi saat itu dikabul apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan itu. Makanya harus yang baik-baik, agar nanti kita akan memetik. Bahkan doa itu kadang-kadang kita sendiri tidak memetiknya, tapi generasi kita, keturunan kita, itu yang akan memetiknya. Kemarin di pengajian Maulid Lansia, ada salah satu tokoh menyampaikan kalau kehidupan kita ini masih dirasa belum baik, kita ini belum diberi kekayaan yang besar, yang banyak, kita belum dikasih jabatan yang bergengsi, maka jangan berputus asa. Doakan anak-anak kita, doakan cucu-cucu kita, doakan keturunan kita agar nanti mereka diberi karunia yang besar oleh Allah dan bisa melaksanakan atau menjaga amanah berupa kekayaan, jabatan, keluarga dan sebagainya itu untuk berkontribusi atau memberikan kontribusi kepada perjuangan ini, yaitu menegakkan kalimat Allah. Itu. Jadi oleh karenanya jangan sampai kita ini berputus asa dengan keadaan kita. Bapak Saudara sekalian yang berbahagia, di mana proses kejadian manusia itu sendiri, ya, proses kejadian manusia itu sendiri kan memang bermula dari Adam dan Hawa, ya, di mana Adam diciptakan langsung oleh Allah
dan Hawa diciptakan dari tulang rusuknya, dan berikutnya generasi-generasi berikutnya diciptakan dari saripati tanah, yaitu berupa makanan yang dimakan oleh Adam dan Hawa, dan makanan itu menjadi sperma diproses di dalam kandungan dan terus tumbuh berkembang menjadi manusia. Maka yang perlu kita ingatkan di sini adalah di mana pada saat kita tercipta menjadi segumpal darah dan sudah mulai sedikit membentuk wujud manusia, saat itulah Allah bertanya kepada kita, apakah aku ini Tuhanmu? Bala syahidna. Betul, saya menyaksikan bahwa engkau adalah Tuhanku. Namun itu kan kita nggak pernah ingat, dan orang tua kita bisa jadi juga nggak pernah mengingatkan bahwa kita pernah berjanji, pernah menyaksikan, pernah melihat secara langsung bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Karena kita menerima bahwa Allah itu sebagai Tuhan kita, ya, kita menyaksikan dan kita menerima bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, maka saat itulah Allah itu meniupkan ruh. Tapi bila kita tidak menerima saat itu, ya tentu saja tidak mungkin ditiupkan, tidak akan diproses kehidupan kita. Karena kita sudah menerima, menyaksikan dan menerima bahwa Allah adalah sebagai Tuhan kita, maka ditiupkanlah ruh itu sehingga tumbuh dan berkembang sampai kita dilahirkan. Untuk berikutnya adalah tergantung bagaimana orang tua. Keislaman ini itu tergantung kedua orang tua kita. Nah, saudara sekalian, proses untuk menyadari hal ini penting, di mana kita diciptakan di samping sebagai hamba Allah, sebagai Abdullah, juga kita diciptakan sebagai Khalifatullah di muka bumi ini. Tidak lain tidak bukan, ya, tidak lain tidak bukan, kecuali untuk beribadah kepada Allah semata. Maka, saudara sekalian, semua aktivitas yang kita lakukan, bentuknya apa saja, pekerjaannya apa saja, profesinya apa saja, jangan sampai hanya semata-mata ingin mencari kehidupan. Jangan semata-mata hanya ingin mendapatkan materi. Jangan semata-mata hanya ingin mengumpulkan menjadi orang yang kaya dan sebagainya. Karena seberapapun yang kita terima, seberapapun yang kita dapatkan, itu adalah amanah. Itu adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Nah, kesadaran ini penting agar kita ini nanti terus-menerus hati kita terjaga dan dijaga oleh Allah, gitu ya. Kalau sudah terjaga seperti itu, saudara sekalian, ada iman di dalam diri kita. Iman itu selalu mendorong untuk berbuat baik. Iman itu selaras dengan fitrah manusia, akan penciptaannya tadi itu. Maka kalau kita ada keinginan negatif, itu sebenarnya bukan dorongan dari diri kita. Itu dorongan hawa nafsu kita yang dimana di situ dipengaruhi oleh pihak di luar kita. Nah, masalahnya kan di situ minal jinnati wan nas itu. Kenapa ada wanasnya itu karena memang jin sudah menyatu di dalam dirinya. Ya. Sehingga ada setan yang berwujud manusia, ada setan yang berwujud jin, ada setan yang berwujud manusia. Kenapa ada setan yang berwujud manusia? Karena sudah menyatu hal-hal yang negatif itu terus-menerus dilakukan. Awalnya mencoba-coba, awalnya penasaran, akhirnya menjadi karakter di dalam diri manusia itu sendiri. Nah, yang diperangi memang ini. Innahu lakum aduwwum mubin ini. Bahwa setan itu adalah musuh yang nyata. Sehingga saudara sekalian, setiap kita ada dorongan hal-hal yang negatif, itu sebenarnya sudah bertentangan dengan fitrah manusia. Kita rasakan sendirilah, hati kita sebenarnya selalu mengajak kebaikan, kepingin berbuat baik.
Namun kebaikan-kebaikan yang akan kita rencanakan dan yang kita inginkan ini selalu dihalang-halangi oleh hawa nafsu kita. Nah, kembali kepada kesadaran akan proses penciptaan kita dan tujuan diciptakan diri kita inilah, di situ peran iman itu penting. Peran iman itu penting. Proses untuk melahirkan sebuah kesaksian, sebuah syahadah, itu dibutuhkan kesadaran. Orang yang tidak sadar, transaksinya itu batal. Ya, jadi transaksinya batal. Mengucapkan kalimat syahadat itu harus dengan penuh kesadaran. Kesadaran akan dirinya, kesadaran akan posisi dirinya sebagai hamba maupun sebagai khalifahnya, dan kesadaran akan Tuhannya. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Saudara sekalian, di mana semua yang kita lakukan, semua yang kita programkan, semua yang kita wujudkan itu akan dimintai pertanggungjawaban, tidak hanya di dunia saja. Di dunia kita bisa manipulasi. Di dunia mungkin kita bisa mempertanggungjawabkannya dengan semanis mungkin, serapi mungkin, sebaik mungkin. Tapi di mata Allah sama sekali tidak ada celah untuk apa? Memanipulasi. Nah, yang penting itu kesadaran di situ, bahwa detik menit kita itu selalu diamati, selalu dibantu, selalu dinilai oleh Allah SWT. Nah, dengan demikian maka kita tidak mungkin akan berusaha untuk menyelisihinya. Kita tentu akan kembali kepada Allah. Kita akan selalu mengingat Allah. Makanya di dalam beberapa materi yang saya sampaikan dulu, di mana zikir itu tidak semata-mata hanya mengharapkan ketenangan, tapi zikir itu adalah bagaimana mendekat dan pasrah. Setelah ikhtiar, ya, tadi kita ini berdoa, ikhtiar, terus diikuti terus-menerus berzikir. Berzikir itu mendekat, untuk mendekatkan diri. Zikir itu mengingat. Mengingat itu kan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan setelah itu kita pasrahkan sepenuhnya kepada Allah. Nah, begitu. Nah, saudara sekalian, manusia itu adalah lemah. Manusia itu dhaif. Yang memberikan kekuatan, yang memberikan kecerdasan, itu adalah Allah semata. Allah semata. Tidak jarang orang-orang yang bangga dengan kehidupannya, ya, bangga dengan posisinya, bangga dengan materinya, bangga dengan keluarganya, ternyata habis sesaat dengan ditimpakan musibah sedikit saja, habis semuanya. Terus apa kira-kira yang harus dibanggakan di hadapan Allah? Yaitu ketakwaan kita kepada Allah. Itu pun gak bisa dibangga-banggakan di hadapan Allah, karena itu memang sudah perintah yang harus kita laksanakan. Nah, demikian juga sama saudara sekalian di sini. Kalau seandainya pimpinan antum, siapapun itu, entah itu langsung manajer perwakilan, entah itu di manajer fundraising, entah itu manajer kolektor, pemberdayaan dan marketing dan sebagainya. Intinya siapapun itu yang punya anak buah, dia bertanggung jawab penuh dunia akhirat. Tidak hanya bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang didelegasikan, tapi kehidupannya juga menjadi tanggung jawabnya. Gak ringan, saudara sekalian. Oleh karena itu, kalau ada pimpinan antum rewel, selalu mengingatkan terus, entah itu sholat jamaahnya, entah mengikuti kajian seperti ini, bahkan mewajibkan kalau sampai nggak datang nanti kasih sanksi dan pengulangan data dan sebagainya, bagian daripada bahan prestasi dan sebagainya. Itu sebenarnya antum harus bersyukur. Ada pimpinan yang peduli, ada pimpinan yang tanggung jawab itu. Kalau antum dibiarkan saja, itu menunjukkan bahwa pimpinan tidak bertanggung jawab. Nah, sebagai makmum, sebagai ini harus taat dan patuh. Cuma itu saja. Selama kita tidak disuruh untuk berbuat maksiat, ini tugas tadi ya, tugas sebagai hamba Allah,
Kita mengabdi kepada Allah, tugas sebagai khalifah itu adalah apapun amanah sekecil apapun itu adalah sebagai khalifah Allah. Nah, peranan inilah yang harus kita pahami. Sehingga pada saat kita menerima amanah itu bismillah. Apalagi motonya bukan hanya sekedar membuat program untuk dicapai targetnya, tapi untuk dilampaui. Luar biasa itu. Dan rata-rata orang yang beriman, para mujahid-mujahid kita terdahulu, itu memang bukan hanya sekedar tercapainya program yang mereka cita-citakan, tapi rata-rata terlampaui di luar dugaan. Kenapa demikian, saudara sekalian? Karena semuanya disandarkan kepada Allah. Karena semuanya disandarkan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadi saudara sekalian, penting ini kesadaran diri ini ya. Kalau kita tidak ada kesadaran diri, berat untuk bisa mencapai kesuksesan. Sukses itu sekali lagi bukan semata-mata diukur fisik ya. Sukses itu adalah kita ini bisa menselaraskan diri kita. Kalau kita nyebut diri kita bukan ini ya, bukan ini. Tapi yang ditiupkan oleh Allah tadi loh pada saat usia 4 bulan di dalam kandungan, itu diri kita yang sesungguhnya. Kalau kita bisa menyelaraskan diri kita yang sesungguhnya dengan kehendak Allah dan Rasulnya, itu adalah orang yang sukses. Orang yang sukses itu apa ya? Orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa yang bagaimana? Orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan perintah Allah. Dan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu orang yang sukses. Profesi itu kan untuk menunjang pengabdian kita. Profesi apapun itu untuk menunjang pengabdian kita kepada Allah. Yang dinilai itu bukan profesinya, tapi amanahnya. Amanahnya. Oleh karena itu nggak penting untuk dibangga-banggakan. Posisi dimanapun, nggak penting untuk dibangga-banggakan. Dengan demikian, insya Allah kita itu tidak mudah tersinggung kalau diingatkan untuk berbuat baik. Kita juga tidak akan mudah tersinggung kalau diingatkan, masa kita orang beriman kok maksiat, masa kita orang beriman kok perilakunya seperti itu, masa kok orang yang beriman kok ngumpet-ngumpetkan yang bukan haknya. Ini kita bersyukur, alhamdulillah saya diingatkan. Walaupun kita sebenarnya butuh, walaupun kita sedang kesulitan, tapi iman itu yang mengendalikan diri kita. Iman itu yang akan menjadi filter. Iman itu yang akan menjadi furqan di dalam diri kita. Oleh karena itu Al-Quran penting untuk terus-menerus dibaca, walaupun tidak paham artinya, atau walaupun tidak bisa membaca Quran tapi terjemahnya dibaca. Mudah-mudahan dengan demikian benar-benar Quran yang kita baca itu menjadi syifa, menjadi hudan, menjadi furqan di dalam diri kita. Itu fungsi Quran. Makanya kita menggunakan manhaj sistematika wahyu itu fungsinya. Nah, yang saya sampaikan ini adalah pra-al-alat untuk melahirkan kesadaran akan diri kita. Ini pra-al-alat, di mana masyarakat itu tidak paham akan dirinya. Ini yang kita coba kita sadarkan bahwa kita ini pernah bertransaksi, pernah berjanji, pernah menyaksikan Tuhan kita dengan mata diri kita. Kita pernah menyaksikan langsung. Pada saat sebelum ditiupkan itu kita sudah menyaksikan. Maka di situ balas syahidna. Benar saya menyaksikan. Nah, kita lupa kan karena memang kita juga. Nah, itu lupanya itu kenapa? Karena yang ditiupkan di dalam diri kita ini nggak kita sinari terus-menerus, nggak kita rawat. Sehingga terhijabi dengan berbagai macam perbuatan orang tua kita, terhijabi oleh berbagai macam kehidupan lingkungan kita. Dan diri kita sendiri juga mengabaikannya. Udah gelap gulita. Tapi saudara sekalian, pada saat ada cahaya yang terbersit, iman itu begitu ya. Pada saat orang itu ada di kegelapan, dia masih yakin ada cahaya walaupun sekecil apapun. Itu kalau menyinari dirinya dia akan terang di dalam kegelapan. Gitu. Terakhir, di mana ada kalimat atau kata-kata ya. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah.
syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Sya'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia, bahagia di akhir. Itu pilihan. Ya. Bahagia di dunia, sa'idun fil dunya wa syaqiyun fil akhirah. Bahagia di dunia tapi celaka di akhirat. Syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Ini celaka di dunia, celaka di akhirat. Dan ada yang celaka di dunia, syaqiyun fil dunya wa syaqiyun fil akhirah. Celaka di dunia tapi bahagia di akhirat. Pilihan. Kita mau memilih yang mana? Bahagia itu bukan karena orang lain. Bahagia itu bukan karena materi. Bahagia itu, sumber bahagia itu adalah kesadaran akan menemukan dirinya. Yang saya sampaikan di awal-awal tadi itu. Kebahagiaan itu adalah pada saat orang itu menemukan dirinya, memahami akan hakikat dirinya, dan dia ketemu dengan Tuhannya. Itu adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena pada saat kita ketemu dengan Tuhan kita, semua akan dijamin oleh Allah SWT, yaitu Tuhan kita itu. Jadi Allah itu memerintahkan untuk berbuat baik, dan Allah itu melarang untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Loh, kok saya melakukan perbuatan yang tidak baik? Ya Allah ridho. Tapi ridho Allah belum tentu diterima kan? Semua Allah ridhoi semua. Allah persilakan semuanya. Kita kan disuruh memilih. Kita disuruh memilih. Loh, saya itu berbuat sebegini kan Allah ridho, diridhoi Allah. Memang Fir'aun itu mengaku dirinya sebagai Tuhan pun Allah juga ridho. Tapi kan apa namanya? Tidak mengikuti kehendaknya Allah. Nah, gitu ya. Jadi dipersilakan semuanya, kita diberi kebebasan untuk memilih oleh Allah SWT. Jadi akhirnya itu menjadi alasan-alasan saja oleh orang-orang yang ahli maksiat. Kan kalau Allah berkehendak aku dapat hidayah kan gak bakalan bisa menjalankan. Iya memang betul, semua dikehendaki oleh Allah. Kenapa kita diizinkan oleh Allah? Jadi Allah itu sesuai dengan don manusia, sesuai dengan prasangka manusia, mengikuti prasangka hambanya. Prasangkanya hambanya kepingin begini-begini, ya sudah diikuti saja, dituruti saja, diizinkan semuanya. Tapi semuanya akan dipertanggungjawabkan kan gitu ya. Masalahnya kan di situ. Berarti pada saat kita melakukan sesuatu yang negatif itu berarti iman kita terkikis kan? Karena iman itu pasti dia pasti ada, kalau ada iman di dalam diri kita, itu pasti ada dorongan untuk berbuat positif. Iman itu nggak rela. Iman kepada Allah itu nggak rela melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah, tidak diridhai oleh Allah, nggak rela. Dia mesti perang itu. Kenapa kok orang itu mudah saja, nggak seakan-akan nggak ada penghalang? Karena sudah berulang-ulang dilakukan. Karena hal yang negatif itu sering dilakukan sehingga menjadi terbiasa. Nah, kalau sudah biasa dilakukan itu lama-lama menjadi karakter kan. Makanya para perampok, para ini itu kalau sudah menjadi karakter pembunuh, ini menjadi karakter dirinya. Nah, karakter itu bisa dirubah itu dengan hidayah Allah. Kita sebagai manusia itu kan hanya watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Kita hanya diberi kewenangan untuk mengingatkan, untuk mengajak, untuk menyeru, untuk mencegah. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah, mengajak kepada perbuatan yang baik dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Kita hanya sebatas itu, semuanya kembali kepada Allah, dan diri orang tersebut. Jadi sudah jangan sampai kita terus membenarkan, Pak saya berbuat seperti ini kan karena sudah memang dikehendaki oleh Allah. Saya dijadikan seperti ini karena memang kehendak Allah. Betul, memang Allah mengizinkan. Tapi kan sekecil apapun, apa itu hadisnya tuh, sekecil perbuatan kita sekecil biji zarah pun tidak pernah ada yang terlewatkan oleh catatan di sisi Allah. Seperti itu, semua akan dipertanggungjawabkan. Baik saudara, mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.